Hukuman kursi listrik ternyata ada sangkut pautnya nih sama Thomas Alva Edison. Dan faktanya, kursi listrik ini tidak hanya dijadikan alat penegak hukum semata. Ternyata ada kepentingan bisnis di baliknya. Inilah sisi gelap Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison, seorang penemu, pebisnis, dan juga ilmuwan asal Amerika Serikat yang penemuannya ini sangat berkontribusi bagi dunia modern sekarang. Thomas Alva Edison lahir pada 11 Februari 1847 di Ohio, Amerika Serikat. Ohio lagi. Pendidikan formal beliau ini hanya berlangsung beberapa bulan karena gurunya ini merasa Thomas Alva Edison ini lambat kalau menerima pelajaran. Nah, ibunya yang percaya sama potensinya Thomas Alva Edison akhirnya mengajari dia di rumah. Dan sejak kecil Thomas Alva Edison ini memang suka bereksperimen dengan alat-alat yang ada di rumahnya. Nah, karena ketertarikannya dengan ilmu pengetahuan ini cukup gede, akhirnya Thomas Alva Edison ini bekerja sebagai operator telegraf di suatu perusahaan telegraf dong. Karirnya sebagai penemu itu dimulai ketika Thomas Alva Edison menciptakan Improved Stock Ticker. Alat ini biasanya digunakan untuk memberikan informasi terkait harga saham. Nah, gara-gara penemuan ini, Thomas Alva Edison akhirnya mendapatkan cukup banyak uang dan akhirnya bisa membangun sebuah laboratorium sendiri. Dan gak cuma sampai di situ, pada tahun 1877, Thomas Alva Edison menciptakan fonograf. Alat ini adalah alat pertama yang bisa merekam dan juga memutar ulang suara. Dan karena penemuan ini, Thomas Alva Edison dijuluki sebagai penyihir dari Fenopap. Dan yang paling terkenal, Thomas Alva Edison adalah penemu bola lampu listrik yang lebih praktis. Walaupun memang bukan yang pertama kali membuat bola lampu, tapi bola lampu yang diciptakan Thomas Alva Edison ini sangat praktis dan jangkauannya jauh lebih luas daripada lampu pada zaman itu. Tapi atas kehebatannya bukan berarti Thomas Alva Edison ini bersih dari kontroversi cuy. Dan kontroversi yang paling terkenal adalah perang arus. Dan perang arus ini adalah cikal bakal terjadinya hukuman kursi listrik yang sekarang masih dipakai cuy. Jadi pada abad ke-19, dunia ini lagi di tengah-tengah revolusi industri. Dan pada saat itu ada upaya besar-besaran untuk menyediakan listrik yang terbaik bagi masyarakat. Dan ada dua arus listrik yang paling terkenal saat itu, yaitu arus AC dan juga arus DC. Arus DC atau direct current itu adalah arus listrik searah. Ini biasanya dipakai pada baterai, ya baterai HP kalian itu juga sebenarnya arus DC. Nah, kalau arus AC atau alternating current itu adalah arus bolak-balik. Ini juga biasanya digunakan pada lampu-lampu di rumah kalian ya, atau background di belakang ini tuh juga sudah menggunakan arus AC. Nah, arus DC yang diciptakan oleh Thomas Alva Edison pada dasarnya ini udah stabil dan sudah cocok untuk lampu pijar. Tapi arus DC ini punya kelemahan kalau arus listriknya mau didistribusikan lebih jauh lagi. Karena sistem DC yang searah itu arus listriknya banyak habis di kabelnya. Nah, pada saat itu ada arus listrik baru yang bernama AC. AC ini didukung oleh Nikola Tesla dan juga Westinghouse. Nah, kelebihan arus listrik AC itu arusnya bisa berubah secara periodik. Pada dasarnya, Nikola Tesla yang pada saat itu adalah karyawan dari Thomas Alva Edison sudah pernah menyarankan Thomas Alva Edison untuk menggunakan arus listrik AC. Ya, selain karena dia nggak mau merubah sistem yang sudah dia bangun, dia sendiri merasa kalau arus listrik AC ini bahaya gitu karena tekanannya akan tinggi banget. Tapi Thomas Alva Edison ini lupa kalau di Eropa sana sudah diciptakan yang namanya transformator. Ini adalah alat yang bisa menaikkan dan menurunkan tegangan listrik. Tapi Nikola Tesla ini masih percaya kalau arus AC ini bisa menjadi solusi dari kelemahan arus listrik DC. Karena arus listrik AC ini bisa ditransmisikan lebih jauh daripada arus listrik DC. Dan karena masih ditolak terus sama Thomas Alva Edison, akhirnya Nikola Tesla resign dari perusahaan Thomas Alva Edison. Akhirnya dia membangun perusahaan sendiri dan perusahaan ini mengembangkan sistem listrik AC. Awalnya nggak berjalan mulus cuy, karena Nikola Tesla nggak punya banyak dana juga. Ya maklum ya, pada saat itu juga posisinya Nikola Tesla juga sebagai karyawan. Akhirnya Nikola Tesla dapat suntikan dana dari Westinghouse. Dan karena suntikan dana dari Westinghouse, akhirnya usaha milik Nikola Tesla ini akhirnya mulai jalan. Dan Thomas Alva Edison, kaget. Dan disinilah kejadian mengerikan itu terjadi. Kursi listrik Momentos. Dan karena kejadian ini, akhirnya Thomas Alva Edison dijuluki El Kursi Listrik. Oke, jadi Thomas Alva Edison untuk mempertahankan arus DC-nya dia mulai memberikan langkah-langkah yang agresif banget. Dia mulai melakukan kampanye-kampanye aneh yang mendiskreditkan arus listrik AC.
Tujuan Thomas Alva Edison itu cuma satu dulu cuy, bikin masyarakat itu takut sama arus listrik AC. Thomas Alva Edison mulai melakukan demonstrasi-demonstrasi dengan melakukan penyetruman kepada makhluk hidup. Mulai dari anjing, kucing, sapi, gajah, itu semua dicidori sama kursi listrik ini. Thomas Alva Edison ini pengen nunjukin, nih arus listrik AC ini bahaya banget. Gajah aja meninggoy, apalagi kakek Zeus. Nah, puncaknya Thomas Alva Edison akhirnya membuat kursi listrik untuk menghukum narapidana. Karena pada saat itu, penegak hukum di Amerika Serikat sedang mencari metode hukuman mati yang lebih manusiawi daripada digantung. Tapi sayangnya, walaupun Thomas Alva Edison sudah melakukan segala cara untuk membuat orang takut dengan arus listrik AC, kelebihan arus listrik AC ini memang udah nggak bisa dibantah lagi cuy. Bahkan Nikola Tesla dan Westinghouse aja nggak menyerang balik dengan cara yang sama itu kepada Thomas Alva Edison. Dia cuma mempromosikan, nih arus listrik AC ini bisa mendistribusikan listrik lebih jauh daripada arus listrik DC. Gitu doang. Dan puncaknya, arus listrik milik Nikola Tesla dan juga Westinghouse itu digunakan sebagai pembangkit listrik di Niagara Falls. Dan ini menjadi awal dari penggunaan arus listrik AC untuk distribusi ke seluruh Amerika Serikat. Dan pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini adalah fisika. Dan ya udah itu aja.